Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat? Harus selalu semangat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 1 Muatan Ilmu Pengetahuan Alam KD 3.1 mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Kalau kemarin di pembelajaran kemarin kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sekarang kita masuk ke perkembangbiakan secara vegetatif. Sudah pada siap? Kalau sudah pada siap, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah siap, kita mulai pembelajaran hari ini. Cara perkembangbiakan tumbuhan itu selain secara generatif atau melalui perkawinan juga dapat berkembang biak secara vegetatif atau tanpa perkawinan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu dibedakan menjadi dua atau dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu perkembangbiakan vegetatif secara alami dan perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Apa perbedaannya? Kalau alami itu tanpa bantuan manusia, jadi tidak memerlukan bantuan manusia atau dengan sendirinya. Sedangkan buatan itu butuh bantuan manusia untuk berkembang biak. Hari ini kita akan membahas satu persatu. Vegetatif alami. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses perkawinan yang dilakukan sendiri oleh tumbuhan tersebut tanpa campur tangan manusia. Vegetatif alami ini dibagi beberapa macam. Ada 7 macam. Ada tunas, spora, umbi batang, umbi lapis, rizoma atau akar tinggal, tunas adventif, dan geragi atau stolon. Kita bahas satu persatu. Dari tunas, perkembangbiakan dengan tunas artinya tunas yang tumbuh dari pangkal tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya ada bambu, tebu, dan pohon pisang. Sedangkan spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Ukuran spora sangat kecil, bentuknya itu seperti biji. Contoh perkembangbiakan dengan spora ada jamur, kemudian paku-pakuan, dan juga lumut. Selanjutnya ada umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya membentuk umbi. Contoh perkembangbiakan umbi batang adalah kentang, kemudian umbi, kemudian ada umbi jalar. Selanjutnya ada umbi lapis. Umbi lapis merupakan batang di dalam tanah yang tertutup lapisan daun berdaging. Batang umbi lapis ini sangat pendek dan melebar. Contoh perkembangbiakan dengan umbi lapis yaitu ada bawang merah, bawang putih, dan bunga tulip. Pasti sudah tidak asing lagi. Selanjutnya ada rizoma atau akar tinggal. Rizoma adalah batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Contoh perkembangbiakan dengan rizoma ada kunyit, lengkuas, ginseng, dan jahe. Selanjutnya ada tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh selain pada ujung daun batang dan ketiak daun. Tunas adventif dapat ditemukan pada bagian tepi daun atau akar tumbuhan. Contoh perkembangbiakan dengan tunas adventif ada
sukun, kesemut, dan cocor bebek. Yang terakhir ada geragi atau stolon. Geragi adalah batang yang tumbuh mendatar di atas permukaan tanah. Contoh perkembangbiakan dengan geragi ada buah stroberi, gagang, dan rumput teki. Selanjutnya kita masuk ke vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang terjadi karena adanya bantuan manusia. Jadi kalau alami itu dengan sendirinya, sedangkan vegetatif buatan itu dibantu oleh manusia. Perkembangbiakan vegetatif buatan itu terdiri dari yang pertama ada mencangkok, kemudian okulasi atau menempel, ada stek, ada merunduk, dan ada menyambung atau mengenten. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, mencangkok. Mencangkok itu ada beberapa caranya. Yang pertama, cara menyangkok, kulit cabang yang akan dicangkok dikerat terlebih dahulu. Kemudian hasil keratan pada cabang ditutupi dengan tanah yang subur. Setelah itu ditutup menggunakan plastik, diberi tanah dan beri lubang agar air bisa masuk. Yang terakhir, tunggu hingga tumbuh akar yang cukup lalu potong dan tanam kembali ke tanah. Ini cara-cara mencangkok. Ada juga keuntungan mencangkok. Yang pertama, keuntungannya cepat berbuah. Yang kedua, sifat sama dengan induknya. Yang ketiga, pohon tidak terlalu tinggi. Itu tadi keuntungan mencangkok. Sedangkan kerugian mencangkok, yang pertama, akar pohon kurang kuat, kemudian berumur pendek. Itu adalah kerugian dari mencangkok. Kita lanjutkan. Okulasi atau menempel. Caranya, yang pertama, mengambil mata tunas dari batang lain, kemudian membuat keratan pada batang pokok, meletakkan mata tunas dari batang lain pada keratan batang pokok. Dan terakhir, mengikat mata tunas dengan sebuah tali. Jadi kalau sudah harus diikat, nanti akan tumbuh tumbuhan tanaman baru. Ini cara okulasi atau menempel. Selanjutnya ada merunduk. Yang pertama, caranya cabang tumbuhan dirundukkan dan ditimbun ke dalam tanah. Kemudian pada cabang yang ditimbun akan muncul akar baru. Cabang yang berhubungan dengan tumbuhan induk dipotong. Jadi kalau sudah muncul akar bisa dipotong sendiri. Selanjutnya stek batang. Pilihlah tanaman yang akan kalian stek. Kemudian potong menjadi beberapa bagian dengan ukuran 8-10 cm. Selanjutnya, tanamlah beberapa potongan tadi ke dalam tanah. Setelah itu, dari tanaman tersebut akan menjadi sebuah tanaman baru. Ini cara melakukan stek batang. Terakhir, menyambung. Caranya, carilah tumbuhan yang sudah tumbuh subur terlebih dulu. Batang bawah berdiameter lebih besar daripada batang atas. Batang bawah dipotong setinggi 20-25 cm. Kemudian batang bawah dipotong menyerong kiri kanan atau bentuk V sedalam kurang lebih 2,5 cm. Potong tanaman kedua, yaitu batang atas, kurang lebih 2,5 meter. Kemudian bentuklah ujungnya menyerong kiri kanan atau bentuk V agar dapat diselipkan. Kemudian batang atas dimasukkan ke dalam belahan batang bawah. Lalu ikatlah sambungan tersebut dengan tali. Berhati-hati jangan sampai lecet atau patah. Tujuan pengikatan dengan tali dari bawah ke atas supaya air tidak bisa masuk ke celah sambungan. Contoh tanaman yang bisa
di cangkok, yaitu ada mangga, kelengkeng, durian. Sedangkan contoh dari okulasi atau menempel bisa belimbing, coklat, dan jeruk nipis. Contoh dari stek ada 3, stek batang, stek daun, dan stek akar. Stek batang bisa tebu, kangkung, atau singkong. Sedangkan stek daun ada cocor bebek, begonia, dan lidah mertua. Sedangkan stek akar ada cemara dan sukun. Sedangkan contoh dari merunduk dan menyambung, kalau merunduk ada apel, alamanda, dan juga melati. Sedangkan menyambung ada kopi, tomat, dan juga mangga. Nah, anak-anak, itu tadi materi ilmu pengetahuan alam mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Semoga video pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Semangat terus semuanya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.